kejadiannya itu jelas, saya tadi datang ke kejaksaan untuk menanyakan permohonan penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani yang diajukan dengan jaminan saya sebagai advokat menjamin bahwa Nikita tidak akan melarikan diri, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah ada di kejaksaan. Supaya clear ya, jadi jangan sampai sana kemari orang yang nggak ngerti hukum menanggapi persoalan ini. Saya sudah komunikasi dengan Kasipidum, saya jelaskan persoalannya bahwa di sini Nikita dalam proses di kepolisian, catat bahkan pada saat di kepolisian itu pun Nikita itu sempat rumahnya didatengin dengan beberapa orang petugas dari kepolisian, penyidik namanya. Namun penyidik tidak melakukan penahanan. Itu suatu hal yang luar biasa, di mana penyidik menggunakan hati nuraninya. Ya, ingat, menggunakan hati nuraninya, kemanusiaannya untuk tidak melakukan penahanan. Karena apa? Ada satu pasal yang paling krusial dari persoalan ini. Pasal yang paling utama adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, itu ancamannya hanya 4 tahun. Jadi kasus ini adalah pencemaran nama baik. Artinya pokok masalah yang paling utama di pasal 27 ayat 3. Kalau pasal 27 ayat 3 itu adalah ibu kandung dari sebuah persoalan. Tidak mungkin tiba-tiba anaknya yang diakui, ibunya tidak diakui. Logikanya seperti itu. Artinya itulah yang dijadikan dasar pertimbangan dari penyidik pada saat itu tidak melakukan penahanan. Karena memang yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Hanya pencemaran nama baik. Kalaupun ada pasal lain, itu adalah pasal bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga tidak bisa terus pasal ini yang dipergunakan. Itu silakan, Pak. Tapi yang jelas pasal ini pencemaran nama baik, bukan kasus narkotika, bukan kasus teroris, bukan kasus pelanggaran HAM. Ya, bukan juga kasus pembunuhan. Artinya tidak ada pasal-pasal yang menyebabkan kita harus ditahan. Saya tekankan sekali lagi bahwa kasus ini adalah pencemaran nama baik. Ya. Dan semua harus tunduk pada surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menko Info tentang keputusan bersama. Ya, di mana aturan-aturan ITE semua ada, itu ada semua dan mereka semua sudah paham. Tadi saya sudah ngobrol sama bahwa Nikita itu adalah single parent, ya, ada anak 3 dan dia tidak mungkin lari kemana-mana karena dia paling gampang dicari. Cari saja dia di lokasi shooting pasti ada, tidak mungkin lari kemana-mana. Sudah saya jelaskan semua dan saya mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan. Kenapa lagi sih? Ini nih. Bawa mobilnya sih, jangan kencang-kencang aturan. Lagi mana? Ngebut. Iya, si Ricky Bilar. Oh, jangan ngebut-ngebut. Nggak bisa gitu. Di sini yang punya rumah ini ketua di sini komplek kita. Kita kan ngontrak situ ngontrak. Jangan kayak gitu dong. Nggak bisa kayak gitu. Jangan nih si Ricky Bilar bawa mobil nih, bilangin nih. Nggak boleh kayak gitu. Bawa mobil di kan komplek, bukannya jalan tol. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa nih ngikut-ngikut? Nggak usah ikut-ikut. Kamu supir, nggak usah ngikut-ngikut. Maksud gua apa? Enggak, saya tanya dulu. Nggak sengaja gimana? Ini kan bukan sirkuit. Iya. Kamu Tokoh publik seperti Leslar, para artis siapapun itu memang memiliki fans-fans yang memiliki keterikatan emosi yang tinggi. Sehingga saya bisa memaknai, kalau kita bisa memaknai apa yang kemudian terjadi pada para fans adalah ini sebetulnya adalah bentuk kasih sayang mereka yang sangat besar pada kedua
sosok selebritis ini, sehingga apapun yang mereka lakukan ini betul-betul menarik perhatian publik, dan kalau publik masih memiliki harapan A dan itu tidak terjadi, maka kekecewaannya juga menjadi sangat besar. Banyak dihujat atau mungkin ya pro dan kontra itu suatu hal yang biasa ya, karena kan Dedek public figure. Ya ditanggepinnya dengan santun aja, karena kita semua di sini kan niatnya satu, care dengan yang Lesti ya, semuanya care. Terus kemudian ada yang pro untuk kembali lagi damai, ada pro juga, ada yang kontra untuk wah kecewa gini-gini. Itu suatu hal yang wajar. Nggak semuanya kita bisa samakan, semua orang bisa suka gitu kan. Hanya saja ya tetap ditanggepinnya dengan santun, dengan sopan aja, nggak perlu frontal. Ya mungkin kalau memang sedang tidak mood, ya mendingan dinonaktifkan aja komen dan segala macamnya ya, biar nggak kepancing juga. Terus ya apa ya, kalau aku bilang suatu hal yang wajar juga, karena kan Dede seorang public figure, jadi ya kondisi seperti ini ya semuanya udah resiko. Ya alhamdulillah senang, turut bahagia kan mereka bisa ini lagi kan, baikan lagi, membangun rumah tangga lebih baik lagi, menjadi sakinah mawaddah warahmah tentunya pastinya kan, harapan keluarga seperti itu sih. Iya bisa tinggal serumah lagi pastinya. Intinya ya mereka ada niat lah untuk memang memperdalam ilmu agama pastinya kan, supaya bisa rukun, dan tidak bisa terulang lagi lah. Intinya itu. Buat saya kita perlu memberikan ruang bagi mereka dan menghargai cara-cara yang mereka lakukan. Jadi memang tadi siang saya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk menanyakan perkembangan kasus saya yang sudah saya laporkan 3 tahun lalu terkait Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, di mana saya memang sudah disidangkan berapa bulan lalu, tapi dia belum disidangkan juga. Tapi tadi saya menuntut untuk dia juga segera disidangkan, dan puji Tuhannya ada berita bagus untuk status dia akan naik. Seperti itu. Aku berharap aku mencari keadilan di sini. Aku disidangkan, dia juga harus disidangkan. Saya dihina-hina, dimaki-maki sama NM. Awalnya dari situ saya dihina, ibu saya dihina. Ya namanya ibu saya dihina, yang melahirkan saya, ya saya nggak terima. Ya saya senggol balik lagi anaknya dia gitu. Oh, berarti sama kasus kayak Bu Elsa ya? Iya. Pengacaranya yang dihinain? Iya. Nah, gitu. Saya diserang habis-habisan lah pokoknya sama dia. Melalui live Instagram, terus postingan foto saya sama foto mama saya, foto bapak saya, dibilang mama saya itu sama bapak saya itu kayak monyet. Dan disuruh makan tai. Nah, jadi kan karena saya juga merasa kenapa ibu saya diserang, ya saya juga sebagai anak punya emosional, ya saya serang balik lagi gitu loh. Nah, kita saling lapor nih, beda cuma 1 hari, tapi lapor saya dikondisikan. Laporan saya itu tau nggak awalnya gimana? Saya ngelapor di Polda, dia ngelapor di Polda, lapor saya itu jatuh ke Polsek Pancoran, bukan ke Polres lagi loh. Ya kali kasus Undang-Undang ITE ditangani sama Polsek, nggak mungkin. Saya tarik lagi ke Polres. Mami melihat dia sampai menjerit seperti itu, ya Mami malah pikir tadinya dia tuh wanita memang benar-benar strong, kuat gitu. Jadi ternyata ekspektasi dan realita berbeda gitu. Kalau menurut Mami kalau nggak bersalah tinggal dibuktikan aja di pengadilan, selesai. Saya sebenarnya nggak ada masalah sama dia dan saya pun nggak kenal sama dia. Cuman karena anak saya yang dipampang akun aslinya, dipampang di IG-nya, terus dikata-katain anak saya, dihina-hina anak saya, cewek dihina sedemikian jeleknya, seperti mukanya itu dicoret-coret dan tambah-tambah segala macam seperti jadi hantu. Jadi membuat si ponakan ini jadi trauma. Kalau aku lebih ke apa ya? Jadi NM ini karakternya lebih kayak misalkan dia ada musuh, terus kalau misalkan ada yang temenan sama orang itu, dimusuhin juga. Ya, betul. Jadi ikut, ya termasuk aku best friendnya Mami Ya, gitu loh. anaknya Aku Mami. dimusuhin juga, dijelek-jelekinnya juga, sampai dia itu bisa mempengaruhi keurusan pekerjaan. Itu yang aku nggak suka. Sampai Dan orang tua itu, ya, Dek ya? Sampai orang tua, sampai keluarga, semuanya dibawa. Dan itu betul. sangat-sangat tidak profesional.
kita satu kerjaan, kita satu manajemen bisa dibilang seperti itu dalam satu kerjaan, dan dia bisa mempengaruhi ownernya untuk meng-kick saya itu. Betul. Baru ngomong gitu sudah dihajar habis-habisan. Dipermalukan lah. Dilemparin kacamata, dilemparin handphone, dikata-katain, bilang saya bodoh, ini nggak punya hati, pokoknya macem-macem dia ini projen. Jadi sebetulnya saya tidak melakukan sesuatu terhadap dirinya. Dia aja, itu namanya penyerangan. Kecuali berseteru ya saut-sautan, saya enggak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.